akhirnya ibu saya berembuk lah sama kakak saya. Dan kemudian ibu saya jualah satu kafling sawah yang kita miliki. Jadi drama banget ya. Jadi ibu saya jualah satu kafling sawah yang kita milikin, nilainya sekian rupiah kepada tetangga saya. Tetangga saya itu juragan, jadi dia juga petani juga, cuman sawahnya lebih gede dari kita seperti itu. Dan akhirnya dengan dana itu saya pakailah untuk membayar uang kuliah saya. Nah, saya itu ceritanya saya masuk ke Kota Palembang seperti itu. Jadi saya pindah ke Kota Palembang dan saya masuk kuliah di Universitas Muhammadiyah Palembang waktu itu. Jadi saya mulai kuliah. Waktu itu saya ambil majoringnya itu FKIP bahasa Inggris ya, seperti itu. Nah, cuma waktu itu saya sampai semester 2 dan saya masih kuliah saja seperti itu. Kuliah saja tanpa bekerja. Jadi saya cuma mengandalkan uang kiriman dari ibu saya, dan saya berpikir di satu titik saya berpikir, wah kalau begini terus, ini saya ngerepotin ibu saya gitu. Betul. Kan. Jadi akhirnya saya decide untuk saya pindah seperti itu ke universitas lain yang kelas karyawan. Ya, jadi saya pindah ke universitas lain. Berarti ulang lagi dong dari awal? Enggak, jadi mata kuliah yang masih bisa diakui, dia bisa konversi di universitas yang baru ini. Jadi saya pindahlah ke universitas namanya Tridinanti Palembang. Saya pindah majoring di ekonomi manajemen. Jadi saya pindah dari FKIP bahasa Inggris ke ekonomi manajemen. Jadi saya cari kerja waktu itu Miss Mary. Jadi bagaimana caranya, saya udah nggak ngerepotin ibu saya seperti itu. Ya memang ibu saya berusaha bagaimanapun itu harus anaknya bisa makan, anaknya bisa bayar kos dan lain-lain. Dan saya sangat, makanya saya sampai hari ini kalau saya ditanya siapa sih hero terbesar, hero terbaik, itu ya ibu saya gitu. Jadi dia benar-benar wanita yang kuat, wanita yang strong. Nah, long story short, saya diterimalah di salah satu bank besar di Indonesia. Dan saya menjadi karyawan, tapi juga itu belum karyawan tetap seperti itu ya. Jadi saya dikontrak oleh satu perusahaan outsourcing untuk menjadi salah satu tenaga di bank ternama tersebut seperti itu. Jadi saya belum karyawan tetap seperti itu di PT Bank Danamon. Karena juga masih kuliah kan masih sebenarnya. Kuliah. Jadi saya siang kuliah, saya siang kerja, malam saya kuliah seperti itu. Jadi dan untuk ukuran waktu itu saya masih usia sekitar 18 atau 19 tahun waktu itu. Jadi saya benar-benar kerja keras seperti itu. Jadi nggak ada waktunya lagi saya kongko, nggak ada lagi saya waktunya nongkrong sama teman-teman, nggak ada. Benar-benar saya benar-benar kerja keras, siang kerja, saya malamnya kuliah seperti itu. Banyak pilihan-pilihan yang dibuat di hidupnya Mbak Endang, dan itu sebenarnya bukan keputusan yang mudah, dalam arti banyak pertimbangan khususnya dari orang tua, dari ibu ya kan. Jadi ketika akhirnya mau melanjutkan kuliah, ibu waktu itu sempat nggak setuju, bahkan sempat diem-dieman. Sempat diem-dieman, sempat saya kunci pintu di kamar, saya nggak keluar, saya nggak makan karena saya berontak gitu. Jadi saya kayak demonstrasi gitu. Saya menyatakan bahwa saya tuh benar-benar pengen kuliah loh seperti itu. Jadi, lalu ketika akhirnya mau resign nih dari pekerjaan di bank tersebut, apakah dari orang tua khususnya dari ibu waktu itu ada keberatan? Jadi saya berkarir di Bank Danamon kurang lebih 4 tahun. Jadi mulai dari karyawan outsourcing, akhirnya saya naik terus karena saya juga tadi dalam bekerja pun saya berusaha untuk gimana caranya target yang diberikan itu saya selalu achieve seperti itu. Nah, akhirnya saya sampai di level sudah karyawan tetap. Dan waktu itu masih single, kalau secara take home pay ya itu sudah sangat memuaskan seperti itu ya. Saya bisa hidup sendiri, saya bisa lebih untuk kebutuhan seorang single waktu itu. Cuman saya kembali lagi gitu. Jadi saya pengen sesuatu yang baru, saya pengen coba lagi sesuatu yang baru, belajar yang baru seperti itu. Sampai pada satu titik saya ketemu teman baik saya namanya Pak Haryono. Pak Haryono itu salah satu GM di salah satu developer terkenal juga di Kota Palembang. Terus dia udah ngomong sama saya, "Jeng, kamu nggak mau belajar tentang dunia real estate agent seperti itu?" Nah, apa pula itu ya seperti itu. Jadi ini mainan apa seperti itu. Terus kita ngobrol-ngobrol banyak. Terus beliau kasih referensi. Waktu itu mungkin Google belum segencar hari ini ya. Jadi waktu itu kita dikasih kontak, terus akhirnya saya ngobrol-ngobrol dengan si PIC-nya salah satu brand ini. Akhirnya kita
ngobrol dan saya mungkin terchallenge seperti itu pada saat itu. Saya pengen belajar gitu industri ini apa seperti itu. Dan waktu itu juga sama, masih nggak ada pengalaman sama sekali, blank. Saya juga nggak ngerti tentang baca sertifikat tanah itu seperti apa, sertifikat properti itu juga saya nggak ngerti seperti itu. Jadi long story short, akhirnya saya benar-benar fokus di bisnis ini dan saya jalanin. Itu pun juga nggak langsung maju, langsung melesat juga nggak, Miss Mary. Jadi 1,5 tahun pertama itu juga lumayan suffer gitu kan. Jadi kalau saya cerita sedikit sama Miss Mary, kalau dulu mau bayar gaji karyawan itu rasanya itu mau setiap kali jatuh tempo mau bayar gaji karyawan itu nggak bisa tidur gitu malamnya, ya kan? Berbeda ya. Kalau dulu mungkin tanggal-tanggal 25 rasanya senang, happy betul, karena dapat gitu kan, gajian. karena sekarang mendekati tanggal-tanggal itu malah deg-degan karena harus bayar gaji pegawai. Terus listrik, besok harus bayar listrik gitu kan. Terus besok lagi harus bayar macam-macam seperti itu. Jadi kayak keringat dingin gitu ya. Ada perasaan yang nggak bisa tidur gitu. Jadi malah kayak pressure yang luar biasa. Jadi itu yang saya lihat challenge ketika seseorang itu membangun usaha. Jadi nggak semua orang itu bisa melewati masa-masa itu gitu loh. Dan akhirnya tadi saya sudah bilang sama orang tua saya, oke, saya resign dan saya fokus. Oke, ibu saya mensupport dan oke, jalan. Mudah-mudahan kamu bisa, nak, seperti itu. Jadi begitu ceritanya. Dan nggak ada penyesalan sama sekali. Sampai hari ini sih bersyukur sekali dan apapun itu saya anggap sebuah proses pembelajaran, Miss, untuk bertumbuh seperti itu. Jadi ya kalau mau dibilang balik lagi ke belakang ya kita nggak akan jadi siapa-siapa seperti itu. Jadi kalau udah di satu langkah udah diputuskan ya harus maju terus. Iya, dan ketika kita sudah mengambil pilihan tersebut ya jangan disesali pilihannya, tapi usahakan yang terbaik supaya kita nggak menyesal nantinya. Ada resikonya juga ya, bagaimanapun caranya meminimais resiko tersebut. Betul. Gitu. Oke. Balik lagi ke pertanyaan nih. Siap. Nah, hidup berkecukupan tapi nggak punya waktu dengan keluarga, atau hidup sederhana tapi banyak waktu untuk keluarga? Hidup berkecukupan dan punya waktu buat keluarga. Cakep. Ini jawaban cerdas. Oke. Ya, jadi ya tapi untuk merintis dalam proses bertumbuh itu selalu ada harga yang dibayar, ya Miss. Jadi saya tuh kadang-kadang sedih juga gitu ya kalau pulang kerja di kondisi sekarang gitu. Saya kadang-kadang ketemu anak saya tuh udah tidur gitu. Kalau pas saya harus pulangnya malam seperti itu, kadang rasanya tuh pengen nangis gitu. Aduh, pengen rasanya seharian main sama anak-anak. Anak saya ada yang 4 tahun dan 3 tahun seperti itu. Cuma saya sadar bahwa ketika saya decide untuk jadi seorang pengusaha, ya memang itu harga yang dibayar seperti itu. Karena posisinya kan kita juga sekarang ini sedang merintis, membangun tim, membangun sistem. Jadi kadang-kadang memang ada waktu-waktu tertentu yang kami harus meeting sampai late night seperti itu. Jadi kadang-kadang itu ada hal-hal yang membuat hati ini berasa terenyuh seperti itu ya. Cuman dan berat ya untuk meninggalkan rumah. Betul. Jadi kadang-kadang pagi-pagi, Mam nanti pulangnya jangan sore-sore ya gitu. Jadi kadang-kadang juga aduh rasanya tuh mau nangis seperti itu. Cuma saya nggak boleh menunjukkan bahwa saya sedih di depannya anak-anak. Jadi saya selalu ngomong bahwa nanti kakak sama adik kan pengen sekolah yang baik, kita pengen bantu, kita pengen sedekahnya gede. Jadi ibu harus kerja keras seperti itu. Jadi ya itu tadi apa ya namanya ada harga yang harus dibayar seperti itu. Iya, setuju. Ini juga menurut saya salah satu tantangan sebagai seorang wanita ya, bahwa sometimes kadang-kadang ya kita punya dilema tersebut gitu. Tapi at the end of the day yang paling penting adalah we should not feel guilty, karena perasaan bersalah yang berlebihan yang akhirnya membuat kita jadi lemah, membuat kita jadi nggak produktif. Justru itu yang harus kita kalahkan gitu. Pada akhirnya orang tua anak-anak mengerti, suami juga mengerti, dan kita juga nggak sendiri, baik yang mensupport. Ya jadi mungkin untuk bisa hidup berkecukupan dan tetap punya waktu dengan keluarga. Karena katanya orang sukses itu nggak boleh pakai atau, harus dan. Oke, tapi karena masih pertanyaan kita pakai atau nih. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Beli motor atau mobil? Motor. Motor daripada mobil? Iya, jadi kenapa? Ini ada cerita sedikit. Jadi ini juga salah satu turning point atau salah satu dorongan yang membuat saya itu
ingin hidup lebih baik seperti itu, Miss. Jadi dulu kita waktu kecil sama kakak saya itu punya motor itu adalah sesuatu yang mewah sekali, Miss. Jadi saya ngelihat tetangga saya punya motor, ya ampun, kayaknya kita pengen deh punya motor gitu. Cuman waktu itu skala prioritas kita juga nggak ke situ gitu kan. Jadi untuk biaya sekolah, ibu saya, kemudian juga untuk makan sehari-sehari seperti itu kan. Jadi saya dulu kadang-kadang kan lagi nunggu angkot nih gitu kan, mau ke tempat saya sekolah di Omangunharjo, lihat ada tetangga lewat pakai motor gitu, rasanya ih ampun pengen banget gitu, mewah banget punya motor gitu kan. Jadi saya ngomong sama ibu saya, satu hari saya mau punya motor ya Bu, ya bisa kata ibu saya. Dan ini juga wisdom yang saya selalu pegang, ibu saya selalu menguatkan bisa gitu. Jadi walaupun ibu saya itu orang zaman dulu, tapi sebenarnya mungkin dari dulu sudah mengafirmasi gitu ke anaknya bahwa kamu bisa seperti itu. Terus kemudian waktu saya sudah bisa menghasilkan, waktu saya sudah jadi banker, adik saya waktu itu SD dan papa saya udah meninggal kan, waktu saya sudah kerja. Saya inget banget, saya punya duit, saya punya tabungan, saya beliin adik saya tuh sepeda motor Mio. Dan sepeda motor masih itu masih inget ya, karena itu motor pertama yang saya belikan untuk adik saya. Jadi motor itu mungkin masih ada juga sekarang di rumah. Jadi saya kasih ke adik saya, nih kamu punya motor. Biar kan zaman saya dulu waktu masih sekolah kan pakai sepeda gitu ya. Jadi biar dia ngerasain gimana sih pakai barang yang mewah seperti itu. Jadi kalau ditanya mobil atau motor, saya pasti milih motor gitu. Karena ada nostalgic experience ya, ada kenangan di masa lalu, dan itu menjadi salah satu cita-cita yang pada saat itu diucapkan dan akhirnya sekarang diwujudkan. Oke. Tapi aku jadi penasaran nih, kan tadi Mbak Endang cerita pas lagi mau kuliah, ibu sampai jual sawah demi supaya kamu bisa kuliah. Pas kamu akhirnya resign, udah gitu memulai usaha, bahkan ibu dan juga kakak-kakak sambil menjual barang-barang asetnya untuk beli franchise supaya akhirnya bisa. Nah sekarang ketika kamu sudah bisa berhasil, apakah ibu masih jadi petani? Sawahnya udah dibeli lagi atau gimana? Oke, jadi ibu saya sekarang ikut saya di kota Palembang. Jadi kebetulan anak-anak saya masih kecil. Terus ibu saya itu kan anaknya semuanya kan perempuan, 5. Dulu kepengen punya anak laki-laki tuh nggak kesampaian gitu ya. Jadi tapi Allah itu adil dan saya dikasih anak laki-laki. Dan ibu saya sekarang ngebantuin ngeliatin cucunya lah seperti itu. Jadi ada anak saya yang laki-laki dan dia sangat sayang sekali, sambil ngeliatin mbaknya yang jagain anak saya ketika saya kerja seperti itu. Ibu saya sekarang udah nggak bertani, udah nggak nyadap karet lagi. Oh udah nggak nyadap karet, karetnya sekarang yang nyadap orang lain, alhamdulillah. Oh tapi ini sawahnya masih dan ada, sawah masih ada. Dan karetnya masih ada, alhamdulillah. Terus kemudian juga kalau dibilang mungkin ada tambahan, ya Tuhan kasih rezeki lebih, ya ada tambahannya seperti itu. Ya fungsinya sih sebenarnya bukannya membalas budi ya, karena ibu saya juga nggak pernah berharap bahwa kamu harus balas budi, balikin ya duit-duitnya semua. Betul. Tapi mungkin itu bentuk responsibel sebagai anak seperti itu ya. Jadi saya nggak mau ibu saya susah lah seperti itu. Dan mungkin itu juga dari awal yang saya sudah niatkan. Saya nggak mau hidup susah gitu. Kan saya nggak mau hidup susah. Saya mau hidup yang layak. Saya mau justru bahkan saya mau bisa kasih, bersedekah itu lebih besar seperti itu. Karena saya nggak mau ada orang-orang yang hidupnya tuh seperti saya gitu. Jadi mungkin di awal-awal dulu juga dilihat orang mungkin disepelekan seperti itu kan ya. Wah nggak mungkin lah kamu anaknya janda mau sekolah gitu. Tapi saya membuktikan bahwa saya ada hari ini dan saya sampai dengan strata 2 gitu. Jadi tadi Miss Mary bilang bahwa ketika kamu bisa itu akan kejadian bisa seperti itu. Iya, karena setiap kata adalah doa. Ya, jadi setiap kali disepelein atau dianggap remeh sama orang, jadi saya selalu anggap itu sebagai vitamin dan buat saya bersyukur gitu. Jadi kamu mau jadi apapun juga kamu nggak boleh sombong seperti itu, karena kamu harus ingat sejarah juga seperti itu. Gitu, Miss. Dan harus ingat siapa orang-orang yang sudah membantu kamu untuk bisa membawa kamu sampai titik ini. Betul. Iya. Seorang Endang adalah seorang yang selalu punya mimpi besar dalam hidupnya. Terbukti dari kampung pada saat itu pengen ke desa yang lebih besar, dari desa pengen ke kota, ya kan, dari kota pengen kerja di kantoran, pengen buka usaha. Nah sekarang nih dengan apapun yang sudah didapatkan, apa mimpi selanjutnya? Oke, Miss. Jadi
dengan seiringnya kedewasaan ya, jadi manusia itu kan bertumbuh, manusia itu kan belajar setiap hari. Jadi dulu pengen kerja udah kesampaian kerja, setelah kerja pengen punya usaha. Sekarang sudah punya usaha 1, pengen punya usaha 2, pengen punya usaha 3 dan lain-lain. Jadi sebenarnya intinya manusia itu tidak pernah puas. Tapi kalau saya menganggapnya tidak pernah puas itu adalah sebagai motivasi gitu, agar kita tuh improve terus gitu. Seperti Miss kan juga punya holding, dan holdingnya itu kan ada banyak di dalamnya. Sama, saya juga punya usaha real estate agent, udah jalan. Kemudian kita juga ada masuk di sektor kuliner seperti itu. Dan ya kalau ditanya mau apa sih ke depan, ya pengen berbuat lebih baik untuk inner circle dulu, untuk organisasi, membangun bisnis dengan lebih baik, tersistemasi gitu kan, terus punya tim yang solid, punya tim yang handal. Dengan begitu kita bisa scale up, kita bisa ekspansi lebih luas, dan pengennya sesuai core-nya, sesuai core bisnisnya ya bisa membantu banyak orang lah nantinya, seperti itu. Oke. Dan itu memang mindset sih, cara pola pikir yang memang harus dibenarkan, dalam arti ketika kita sudah berhasil mendapatkan apa yang kita dapatkan, justru kalau kita berhenti di situ itu malah egois. Betul. Ya kan? Tapi bagaimana dengan apa yang sudah kita terima, ya kita kembangkan supaya itu bisa jadi lebih manfaat lagi gitu untuk orang banyak. Gitu. Jadi itu bagian dari bentuk rasa syukur kita dengan apa pencapaian yang sudah kita dapatkan. Karena nggak boleh juga kan udah dapat segini terus udah puas di situ berhenti, nggak. Karena ada banyak, kalau di posisi sekarang ada banyak hidup orang lain yang depend on kita seperti itu kan. Jadi kita juga nggak boleh stuck di sana, berhenti di sana, pokoknya improve terus, belajar terus, seperti itu. Apa yang membuat Mbak Endang selalu berani untuk keluar dari zona nyaman? Nah ini tips nih, karena banyak orang terlena dengan kenyamanan, dia pengen keluar dari zona nyaman tapi selalu ada rasa ketakutan. Tipsnya dari Mbak Endang? Ya, saya sampai di usia sekarang 33 tahun ya Miss, itu juga masih ada sih sometime gitu kan. Kayak ini kita baru launching brand baru, kuliner, baru aja kemarin dibuka. Itu juga kayaknya kemarin mau jump out, mau pindah itu juga rasanya tuh ada ketakutan, bisa nggak ya gitu. Tapi ya begitulah, ketika kita sudah convert di satu zona, kita tuh ngerasa bahwa ya udahlah cukup di sini gitu. Nah tipsnya adalah ya harus riset yang banyak gitu loh. Sebelum jump out ke sana, itu harus benar-benar cari data yang banyak dulu gitu kan. Kita nggak boleh kepedean juga gitu kan. Jadi untuk bisa kita lepasin si zona nyaman itu, ya harus benar-benar kantongin data yang banyak gitu. Riset yang banyak, kemudian ya tadi harus punya orang-orang terdekat yang mensupport. Tipsnya ya harus komunikasi yang baik dengan inner circle terdekat. Ya kalau saya mungkin ke suami, ke spouse gitu kan, terus kemudian ke partner bisnis. Nah dengan begitu, dengan data yang sudah banyak, riset yang sudah banyak, tingkat PD kita untuk keluar dari zona nyaman itu meningkat seperti itu, Miss. Karena kalau terlalu PD juga kan kita sama saja juga bunuh diri gitu kan, loncat tanpa pegang data apa-apa, akhirnya juga malah kita kecemplung seperti itu kan. Itu sih, Miss. Jadi lawan ketakutan dengan persiapan. Karena keberuntungan itu datang ketika persiapan itu matang seperti itu. Jadi nggak ada lucky, itu nggak ada. Lucky itu 1 kali, tapi kalau sudah 2 kali, 3 kali, 4 kali itu adalah skill. Seperti itu. Eits, tunggu dulu. Jangan lupa untuk subscribe ya, dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.